Sebuah video memperlihatkan tim seseorang caleg menarik bantuan dari masjid berupa 30 karung semen. Dua orang diduga tim ses caleg mengangkut semen menuju mobil pick-up disaksikan oleh warga. Namun setelah mengangkut sekitar 3 karung semen, dua orang tersebut pergi meninggalkan lokasi. Penarikan bantuan semen dari masjid ini terjadi di Dusun Selebung 1, Desa Selebung, Kabupaten Lombok Tengah. Menurut kadus setempat, peristiwa tersebut terjadi lantaran caleg yang bersangkutan tidak memperoleh suara saat pemilihan umum di TPS dusun tersebut. Bantuan semen yang diberikan untuk pembangunan masjid ditarik kembali. Ngambil semen, dan semen yang mau diambil sudah kita siapkan. Memang kita sudah wanti-wanti karena si calon memang karakternya begitu. Kita sudah wanti-wanti, semennya sudah ada. Tapi karena mungkin si tim CS-nya agak malu, akhirnya tidak diambil semua. Diambil hanya 3 sak saja. Tapi kita akan sisakan untuk harus diambil ini. Harus dialihkan ya. Harus dikembalikan. Caleg bersangkutan baik Sri Ratna membantah dugaan penarikan bantuan tersebut. Ratna menyebutkan bantuan tersebut sebelumnya diberikan untuk warga bukan untuk masjid. Penarikan bantuan 30 sak semen juga berdasarkan kesepakatan dengan Ketua Panitia Pembangunan dan Kadus di Desa Selebung dengan komitmen memberikan sedikitnya 5 suara. Namun hingga akhir pemilihan, tidak ada suara yang diperolehnya dari dusun tersebut. Siapa? Belum tentu nanti. Kita klarifikasi lagi, koordinasi lagi sama beliau. Kan yang nyumbang itu untuk beramal itu kan mereka. Pas jemaah di sana yang beramal. Kalau caleg itu kan nyumbang ke mereka, bukan nyumbang ke masjidnya. Caleg itu nyumbang ke masyarakatnya untuk bagaimana menghadiahkan. Menghadiahkan suara mana-mana sebiji kayak 2 biji itu aja. Caleg baik Sri Ratna memberikan sumbangan semen kepada warga Dusun Selebung 1 untuk mendapatkan suara dalam pemilu. Namun oleh warga penerima, semen tersebut kemudian disumbangkan kembali ke masjid setempat. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat menaiki eskalator. Belasan pengguna KRL nyaris terluka akibat insiden eskalator berjalan mundur di peron 11 dan 12 di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Eskalator tersebut kini masih dalam perbaikan demi keamanan. Video amatir ini merekam detik sebuah eskalator di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan mendadak berjalan mundur. Video yang berdurasi 17 detik ini melihatkan eskalator dalam keadaan penuh dengan penumpang berdesakan, namun tiba-tiba eskalator berjalan ke arah sebaliknya. Insiden bermula saat puluhan penumpang transit akan berpindah peron dengan menaiki 2 eskalator yang sedang mati. Namun tiba-tiba salah satunya kembali aktif dan justru berjalan mundur. Akibatnya para penumpang terjatuh hingga ke lantai. Penumpang yang panik berusaha untuk segera keluar dari eskalator. Namun sebagian penumpang nekat berlari justru ke arah atas eskalator. Insiden ini terjadi pada Rabu sore di peron 11 dan 12 tujuan Bogor. Manggarai itu sebenarnya kayak kepenuhan ya. Jadi kayak overload itu mungkin tangga berjalannya itu, jadi menurut saya sih enaknya lebih ditingkatkan lagi sih ininya pelayanan atau keselamatan para pengguna KRL-nya sih. Kejadian ini di eskalator 11-12 menuju peron Bogor. Jadi peron eskalator ini memang digunakan untuk naik. Kedua eskalator ini untuk naik. Tiba-tiba dalam operasionalnya di eskalator 10 itu menjadi turun. Hingga Kamis sore eskalator tersebut masih ditutup guna menghindari korban. Para pengguna KRL berharap pihak KAI segera memperbaiki eskalator agar insiden tersebut tidak terulang lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan rumah dan juga bangunan hancur akibat diterjang angin tornado di Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 2 orang dilaporkan luka terkena hantaman material yang berterbangan sehingga harus dirawat di rumah sakit. Badai tornado menerjang kawasan timur Kabupaten Bandung, Cilenyi, Rancaikek, Jatinangor. Pusaran angin berwarna gelap menerbangkan dan merusak benda-benda yang dilaluinya.
Atap bangunan beterbangan, bangunan rusak, pepohonan tumbang, bahkan kendaraan sebesar truk terguling diterjang angin berkekuatan besar tersebut. Angin menerjang dari utara ke timur di sepanjang Jalan Raya Bandung-Garut mengakibatkan sejumlah kerusakan. Peneliti dari BRIN, Ermayuli Hastin menyebut angin kencang tersebut dapat dikategorikan badai tornado pertama di Indonesia. Struktur tornado Rancaikek dinilai memiliki kemiripan 99,99% dengan tornado di utara Amerika Serikat. Kecepatan angin dalam tornado Rancaikek dinilai melebihi kriteria kecepatan angin puting beliung sehingga menimbulkan kerusakan lebih besar. Akibat terjangan angin tornado, ratusan bangunan rusak di Kampung Pangsor, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung. Tak hanya atap jebol, plafon rumah ikut terangkat angin kencang. Sepeda terangkat, terbang hingga tersangkut di atap rumah. Trauma masih menghinggapi warga karena terjangan angin benar-benar menakutkan. Pas itu aku habis sholat asar, teh kayak ada suara menggiung-giung gitu. Terus menggiung itu dari arahnya teh dari situ Pak. Dari belakang pabrik ini ke situ tah. Di sini teh muter itu ternyata yang di atas teh kirain teh kertas, ternyata teh seng-seng semua berteberangan. Udah itu teh langsung ke sana. Aku mau keluar, pas mau keluar kan punya bayi segala, itu ada videonya. Ada anak bayi sama anak umur 1,5 tahun, terus sama adik aku. Pas nyumputnya di belakang kasur, alhamdulillah wes selamat, kalau enggak emang nggak tahu. Terus itu yang dari pabrik roti kayu itu kan pabrik itu untung nggak kena kita, ada kehalang sama lemari, jadi nunsutnya di lemari. Data sementara menyebutkan 392 rumah rusak di Kecamatan Rancaikek. Kerusakan terbanyak terjadi di RT 04 RW 04 Kampung Pangsor, sedikitnya 60 rumah rusak berat. Kerusakan meliputi genteng hancur, atap jebol, hingga plafon rumah yang ikut terangkat. Jenis kerusakan semuanya hampir 80%, Pak. Kebanyakan kena imbas dari PT itu, sengnya jatuh di pas rumah warga. Apa yang rusak itu kebanyakannya? Apanya sih? Atapnya. Sudah ada komunikasi dengan BPBD? Alhamdulillah semalam juga BPBD sudah mengontrol dari perwakilan desa sama BPBD. Barusan juga sudah ada. Akibat bencana angin tornado, 2 orang warga Kampung Pangsor luka terkena hantaman material bangunan. Korban dilarikan ke Rumah Sakit AMC Cileunyi. Warga berharap bantuan dari pemerintah setempat karena warga belum bisa memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Pemirsa, ratusan warga antre di bawah cuaca panas terik demi mendapatkan beras dengan harga murah di Matraman, Jakarta Timur. Ribuan kilogram beras ludes dalam waktu 1 jam, namun warga kecewa lantaran dijanjikan beras premium namun hanya diberi beras biasa. Satu persatu warga dipanggil sesuai nomor antrean untuk dapat membeli beras dengan harga murah Rp53.000 kemasan 5 kg. Pasar murah diadakan Kelurahan Utan Kayu bekerja sama Perum Bulog di halaman Kelurahan Matraman, Jakarta Timur. Pasar murah yang seharusnya dimulai jam 9 pagi molor hingga beberapa jam karena keterlambatan pasokan dari Perum Bulog. Warga juga kecewa lantaran beberapa jenis sembako yang dijanjikan tidak tersedia, hanya paket beras 5 kg. Mbak, 53. murah nggak? Yang biasanya berapa sih sekarang? Bisa 170. Sekarang mahal ya? Susah atau enggak sih Mbak beras untuk didapat sekarang susah nggak? Susah. Ya. Ini dibatasin nggak belinya? Dibatasin 1 orang 1 paket. 1 paket nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Cuman ya kecewa juga yang premium nggak datang, minyak nggak datang. Di sernya kan ada minyak, ada terigu, ada beras premium. Tapi yang datang ya cuman ini, dari jam 9 cuman dapat ini Mas. Harapin beras premium ya? Iya, tadinya mau niat beli beras premium. Badan Usaha Milik Daerah BUMD Pemprov DKI Jakarta PT Food Station Cipinang Jaya menyatakan telah mengambil sejumlah langkah untuk menekan harga beras di Jakarta yang terus melambung. Bersama Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog, PT Food Station Cipinang Jaya melakukan intervensi pasar dengan menyalurkan beras-beras impor sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Berdasar HET, harga beras impor komersil di retail modern dijual Rp13.900 per kilogram. Sementara untuk harga beras impor pedagang eceran dijual dengan HET Rp10.900 per kilogram sesuai program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP.
demand dan supply-nya tidak imbang, di mana tahun 2023 ada fenomena El Nino yang menyebabkan panennya berkurang. Sehingga dengan kekurangan atau dengan defisit tersebut, pemerintah melakukan intervensi dengan melakukan import beras dari berbagai negara seperti Vietnam, Thailand, Myanmar maupun Pakistan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyalurkan 15 juta kilogram atau 15.000 ton beras premium ke sejumlah retail modern di kawasan Jabodetabek. Pemprov DKI juga menjamin ketersediaan stok beras premium aman menjelang Ramadan. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Pemirsa, antrean warga untuk membeli beras murah juga terjadi di berbagai daerah. Di Cilegon, Banten, warga berdesakan di depan kantor kelurahan untuk bisa membeli beras murah. Saling dorong dan juga berdesakan juga terjadi saat operasi pasar beras murah berlangsung di Brebes dan Cirebon, Jawa Barat. Ratusan warga yang telah antri di halaman depan kantor Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten sempat kacau karena warga saling berebut untuk segera dapat membeli beras murah. Warga yang didominasi kaum ibu ini langsung menyerbu lokasi tempat operasi pasar beras murah yang dilaksanakan tim Satuan Tugas Pangan Kota Cilegon, Banten. Warga berebut untuk dapat membeli beras murah karena takut tidak kebagian, sehingga mempersulit petugas untuk dapat mendistribusikan beras murah tersebut. Dalam operasi pasar murah ini, warga bisa membeli beras dengan harga Rp54.000 per 5 kg. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga beras di pasaran yang saat ini terus melonjak. Antrian warga berdesakan membeli beras murah juga terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Ratusan warga di Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, antri berdesakan untuk membeli beras murah dalam operasi pasar yang berlangsung di kantor Desa Petunjungan. Akibatnya, warga saling dorong dan berdesakan untuk bisa mendapatkan jatah pembelian beras dengan harga Rp10.900 yang lebih murah dari harga beras di pasaran. Pemerintah Kabupaten Brebes bekerjasama dengan Perum Bulog menggelar gerakan pangan murah di 17 kecamatan di Kabupaten Brebes, terutama untuk menjual beras dengan harga terjangkau. Masing-masing kecamatan mendapatkan jatah pasokan 2,5 ton beras. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, operasi pasar beras murah yang berlangsung di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon juga diserbu ratusan warga. Bahkan warga telah antri di halaman Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber sejak pagi hari. Untuk pembelian beras SPHP dari Bulog ini, setiap warga mendapatkan jatah pembelian sebanyak 2 kantong, masing-masing 5 kg atau seharga Rp104.000. Hanya dalam waktu 2 jam, stok beras sebanyak 10 ton yang disediakan habis dibeli warga. Operasi pasar ini dilakukan setelah banyaknya permintaan warga kepada pihak kelurahan untuk bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Warga berharap pemerintah bisa segera mengendalikan harga beras di pasaran yang terus meningkat, terutama menjelang datangnya bulan Ramadan. Tim kontributor melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo membagikan bantuan beras 10 kg bagi 1.000 warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Presiden berharap program bansos tersebut mampu meringankan beban masyarakat di tengah lonjakan harga beras. Sebelum bertemu para penerima bansos, Presiden bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju meninjau gudang Bulog di Mandai, Kabupaten Maros. Presiden ingin memastikan pasokan beras aman menjelang dan selama Ramadan, serta Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Usai sidak gudang Bulog, Presiden melanjutkan kunjungan kerja dengan bertemu para penerima program Bansos 10 kg beras. Presiden menegaskan bantuan pangan dibagikan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Harga beras mahal karena faktor perubahan iklim El Nino dan kenaikan harga tersebut juga dialami oleh negara-negara lain di dunia. Presiden juga memastikan bantuan pangan kepada masyarakat akan terus dilanjutkan hingga Juni mendatang.
Pemirsa, ratusan orang berunjuk rasa ke kantor Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menuntut pemilu diulang karena dinilai syarat kecurangan dan juga pelanggaran. Selain pakaian unik dan juga bebunyian dari perabot rumah tangga, demonstran juga menyerahkan kerupuk melempem award kepada Ketua Bawaslu DKI Yogyakarta sebagai bentuk kritik atas kinerja Bawaslu yang melempem. Massa berpakaian unik diiringi kelompok kesenian Marching Black, long march dari lapangan Minggiran Mantri Jeron menuju ke kantor Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Massa mengatasnamakan diri Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan atau GARDA berunjuk rasa di kantor Bawaslu DIY. Mereka mengkritisi kinerja Bawaslu yang dianggap abai atau tak serius menyikapi berbagai laporan dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu. Sebagai bentuk kritik atas kinerja Bawaslu, massa aksi menyerahkan kerupuk melempem award berupa 2 kaleng berisi kerupuk melempem kepada Ketua Bawaslu DIY Muhammad Najib. Kerupuk melempem award bentuk kritik atas kinerja Bawaslu yang melempem atas berbagai kasus pelanggaran dan kecurangan pemilu. Seperti tadi kan, saya sampaikan ada cegah, awasi, dan tindak. Mana ada kerja cegah pencegahannya? Teman-teman wartawan juga sudah tahu. Money politik ada di mana-mana di Yogyakarta. Kecurangan, penggelembungan suara. Mana pencegahannya? Mana pencegahannya, mana pengawasannya, dan mana penindakannya. Masa demonstrasi menuntut pemilihan umum diulang karena diduga syarat kecurangan dan pelanggaran dalam pemilu 2024. Masa GARDA menilai Bawaslu sebagai instrumen demokrasi telah gagal menjalankan fungsinya secara optimal. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Pemirsa, sebuah pos ronda dibongkar sekelompok orang yang diduga merupakan tim ses dari seorang caleg di Lebak, Banten. Pembongkaran pos ronda diduga karena caleg yang memiliki tanah tersebut kalah suara dalam kontestasi pemilu 2024. Video amatir merekam sekelompok warga yang diduga merupakan simpatisan caleg DPRD Lebak membongkar pos ronda yang berada di Kampung Babakan Jaha, Desa Rahong, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Pembongkaran pos ronda ini disesali warga karena sudah berdiri lama 5 tahun. Pos ronda ini terpaksa dibongkar karena diduga caleg yang memiliki lahan tersebut kalah usai gagal meraup suara di Kampung Babakan. Kini pos ronda tersebut sudah tidak ada dan rata dengan tanah, sudah dipindahkan ke lahan milik orang lain yang bukan seorang caleg. Ripu Adasman. Waduh. Pemirsa, sempat dihentikan beberapa hari pleno penghitungan surat suara di Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dilanjutkan hari Kamis. KPU Kota Bekasi menyatakan aplikasi Sirekap sudah aman dan bisa digunakan kembali. Ketua KPPS dan anggota PPS dari sejumlah TPS di wilayah Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi melanjutkan rekapitulasi penghitungan surat suara dari beberapa TPS yang sebelumnya sempat dihentikan sementara atas instruksi KPU Kota Bekasi. Penghitungan surat suara dari pemilihan presiden, anggota legislatif, serta DPD dilakukan di satu lokasi yang disiapkan KPU Kota Bekasi. Selain dihadiri KPPS dan PPS, juga terdapat sejumlah saksi dari partai politik serta Panwascam. Rekapitulasi penghitungan surat suara dilanjutkan setelah Sirekap dinyatakan sudah lancar dan bisa digunakan kembali. Terkait aplikasi atau web Sirekap, sejauh ini sih masih aman. Namun kalau misalkan ada kendala terkait itu nanti servernya down lagi dan sebagainya, kita sih nunggu instruksi dari KPU Kota. Kalau memang harus diskors lagi, kita skors. Tapi kalau memang instruksinya dari KPU Kota tetap dilanjutkan, tetap lanjut. Sebelumnya, KPU Kota Bekasi menginstruksikan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di Kota Bekasi untuk menghentikan sementara rekapitulasi penghitungan suara. Penghentian sementara dilakukan untuk mengevaluasi sistem agar seluruh proses dapat berjalan lebih optimal dan efektif. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Seiring dugaan kecurangan pemilu 2024, wacana hak angket DPR mencuat. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut kecurangan Pilpres. Usulan tersebut juga didukung Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Wacana hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus menguat. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta fraksi PDIP menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Anggota DPR fraksi PDIP yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu menyatakan selain PDIP, partai-partai pengusung Ganjar Mahfud lainnya juga solid mengusung hak angket. Pak Ganjar, Pak Anies sudah sepakat untuk mengajukan hak angket beserta dan partai-partai pendukungnya. Ya kita lihat saja di parlemen. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. IT-nya lah, kejadian setiap TPS kok melebihi 300, ini kan anomali. Tanya dari paslon 03, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan Partai Koalisi Perubahan juga mendukung hak angket mengusut kecurangan Pilpres. Siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Nanti kita kabarin. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan duplik dari termohon. Sebanyak 2 saksi ahli dari tim kuasa hukum Aiman Wicaksono dihadirkan dalam sidang kali ini. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, kembali mengikuti persidangan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang mengagendakan pembacaan duplik dari termohon dan sekaligus mendengarkan keterangan saksi ahli. Saksi ahli yang dihadirkan pemohon yakni pakar hukum acara pidana Suparji dan pakar bidang hukum etik dan pers Wina Armada. Suparji menegaskan penyitaan barang bukti berdasarkan hukum pidana semestinya ditandatangani oleh ketua pengadilan, bukan wakil ketua, dan salinan penyitaan bisa didapatkan si pemohon. Sedangkan Wina juga menyatakan profesi pers yang melekat meskipun non-aktif sebagai wartawan tidak semestinya dikriminalisasi. Saudara Aiman Wicaksono pada saat menerima berkomunikasi pertama kali dengan narasumber ini masih berstatus sebagai wartawan dan belum menjadi caleg definitif atau caleg dalam daftar calon tetap KPU tanggal 4 November 2023. Karena saudara Aiman Wicaksono menerima berkomunikasi pertama kali itu di bulan Oktober. Ini harus dicatat. Oleh karena itu, poin pesan penting yang kami terima terhadap ahli hukum pers itu adalah hak tolak itu melekat sejak Oktober itu, bukan sejak menyampaikan konferensi pers tanggal 11. Saya tidak akan pernah lelah untuk kemudian berkata bahwa hak tolak itu kita semua nih wartawan harus miliki untuk melindungi narasumber-narasumber yang penting. Karena narasumber yang penting yang mereka ingin identitasnya dirahasiakan, ketika itu dibuka, maka tidak akan ada orang yang berani lagi untuk mengungkapkan kebenaran. Dan itu kita tolak. Oleh karenanya hak tolak yang diatur oleh Undang-Undang 40 tahun 99 harus kita jaga bersama, harus kita pertahankan, dan harus kita bela.
Sidang akan berlanjut hari ini dengan agenda mendengarkan saksi ahli dari termohon. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Ari Setiawan, dan Sutrisno melaporkan. Pemirsa, jaksa menuntut terdakwa kasus penodaan agama Panji Gumilang 1,5 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Indramayu. Atas tuntutan tersebut, tim pengacara Panji Gumilang akan mengajukan pembelaan dalam sidang mendatang. Terdakwa kasus penistaan agama Panji Gumilang hadir dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Jaksa penuntut membacakan tuntutan terkait penodaan agama dengan pasal 156A KUHP sesuai dakwaan kedua. Panji terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 156 KUHP dan dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Menanggapi tuntutan JPU, penasehat hukum Panji Gumilang mengajukan keberatan dan akan disampaikan pada sidang berikutnya pekan depan. Usai dilantik menjadi Menko Polhukam, Hadi Cahyanto sowan menemui Mahfud MD. Pertemuan tersebut merupakan silaturahmi sekaligus membahas prioritas program kerja yang harus dilanjutkan. Pertemuan Menko Polhukam Hadi Cahyanto dengan Mahfud MD berlangsung di kediaman Mahfud di kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan ini keduanya membahas sejumlah penanganan masalah yang ada di Indonesia, sekaligus program kerja prioritas yang akan dilanjutkan, diantaranya PLBI, Likuiditas Bank Indonesia, Undang-Undang MK, dan pelanggaran HAM berat. Selain itu, Mahfud menuturkan sebagai Menko Sipil pertama tidak mengalami kendala berkoordinasi dengan sosok Hadi yang memiliki background militer. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup selama hampir 1 jam. Selain itu, keduanya juga membahas berbagai isu di Kementerian Polhukam seperti masalah keamanan di sejumlah wilayah termasuk Papua. Enggak, sudah saya sudah tahu Pak Hadi sangat cakap untuk melakukan ini semua. Sehingga saya tidak memberi kiatnya tapi memberi substansi masalahnya tadi. Beliau bisa lebih lincah daripada saya nanti karena kalau substansinya sudah sampai. Kan gitu Pak ya? Kan sudah ada peta jalannya. Mana yang selesai bulan ini, mana selesai bulan ini. Kalau yang sudah kita selesaikan, 8 bulan belum selesai, kan tinggal berapa bulan lagi diselesaikan oleh yang berikutnya. Jadi itu yang akan saya laksanakan. Tapi semuanya kan terus kita selesaikan, kita jalankan sebaik-baiknya. Apalagi arahan dari Prof tadi sudah bagus sekali. Kita sudah punya gambaran yang bagus. Meski sisa waktu menjabat sebagai Menko Polhukam hanya 8 bulan ke depan, Hadi berjanji akan menjalankan tugas dan PR di Kementerian Polhukam sebaik mungkin. Dari Jakarta, Ayah Nufus Abdul Rosid, iNews melaporkan. Sejak menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2014, Joko Widodo tercatat 8 kali melakukan perombakan atau juga reshuffle kabinet. Nah, yang menarik ini Jokowi paling sering mengumumkan nama menteri-menteri barunya pada hari Rabu, khususnya Rabu Pon dalam penanggalan Jawa. Hari Rabu 21 Februari 2024, Jokowi kembali melantik 2 menteri yang bakal bertugas selama kurang lebih 8 bulan sisa pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Yakni ada Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD karena mundur menjadi cawapres. Sebelumnya Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Kemudian menteri kedua yang dilantik adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. AHY didapuk sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto. 5 tahun pertama menjadi orang nomor 1 Indonesia, Jokowi yang berduet dengan Yusuf Kala tercatat 4 kali melakukan reshuffle, yakni 12 Agustus 2015 yang bertepatan dengan Rabu Pon dalam kalender Jawa. Lalu 27 Juli 2016 juga bertepatan dengan hari Rabu Pon. Reshuffle ketiga terjadi pada 17 Januari 2018 bertepatan dengan Rabu Pahing. Dan perombakan kali keempat pada 15 Agustus 2018 juga bertepatan dengan Rabu Pahing. Ya, kemudian ada periode kedua menjadi Presiden Republik Indonesia. Jokowi ini didampingi Kiai Haji Ma'ruf Amin
Dan yang unik saat mengumumkan nama-nama menteri atau pejabat setingkat Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jokowi mempublikasikan pada 23 Oktober 2019 yang bertepatan dengan Hari Rabu Legi. Dan hingga Februari 2024 tercatat Jokowi telah 4 kali merombak kabinet. Reshuffle pertama ini dilakukan pada 23 Desember 2020 bertepatan dengan Hari Rabu Pon. Perombakan kedua dilakukan pada 28 April 2021, ini bertepatan dengan Hari Rabu Wage. Kemudian reshuffle kali ketiga dilakukan pada 15 Juni 2022, ini bertepatan dengan Hari Rabu Pahing. Dan terakhir 21 Februari 2024 lalu saat melantik Hadi Cahyanto dan juga AHY, Jokowi juga memilih Hari Rabu Pon. Kemudian mengapa Jokowi lebih memilih Hari Rabu? Sesuai biodata Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut, lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961 bertepatan dengan Hari Rabu Pon dalam Alamanak Jawa. Tidak heran jika Jokowi memandang Hari Rabu sebagai hari keramat sekaligus hari baik untuk menetapkan sebuah keputusan fundamental. Tidak hanya sebatas pada keputusan menyangkut keluarga, namun juga dalam tataran negara. Apakah Anda ingat bahwa pemilu 14 Februari lalu di mana putra sulung Jokowi yakni Gibran Raka Buming Raka menjadi salah satu cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto juga digelar pada hari Rabu, tepatnya Rabu Legi. Tentu hanya Presiden Jokowi yang paham mengapa keputusan penting dalam tataran negara termasuk reshuffle kabinet dilakukan pada hari Rabu, khususnya Rabu Pon. Sebagai figur yang menunjang nilai dan juga falsafah Jawa, tentu Jokowi memegang teguh kepercayaan bahwa hari kelahiran sering menjadi patokan menentukan hari baik terkait pelaksanaan agenda atau hajat tertentu. Jokowi yakin Rabu adalah hari keberuntungan, membuka peluang dan juga semangat baru. Pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk menikmati durian Kasmin, durian khas lereng Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Perpaduan rasa legit dan juga manis menjadi rasa yang diminati para pecinta durian. Berlokasi di lereng Gunung Bromo atau tepatnya di Desa Negoro Rejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, terdapat sebuah wisata kebun durian. Di lahan seluas 1 hektar ini, pengunjung bisa menikmati aneka jenis durian lokal dengan kualitas terbaik, mulai dari jenis bawor, montong lokal hingga durian Kasmin. Durian Kasmin menjadi primadona wisatawan lokal atau para pengunjung. Rasanya yang legit dan manis serta paduan rasa pahit menjadi daya tarik tersendiri. Tak hanya itu, durian Kasmin memiliki daging yang tebal serta berbiji kecil. Setelah kita menikmati durian di sini tentu beda ya dengan menikmati di rumah. Kalau di rumah kan kita biasanya udah taruh di freezer, itu rasanya berubah. Tapi ketika kita makan langsung di tempat, itu rasanya lebih. Saat musim durian tiba, pengunjung bisa menikmati sensasi petik durian langsung dari pohonnya. Pengunjung hanya perlu menyiapkan kocek mulai dari Rp20.000 hingga Rp100.000, tergantung dari varian dan besar kecil buah durian. Selepas menikmati durian, Anda juga bisa menikmati kopi khas lereng Gunung Bromo yang mantap dan memanjakan lidah. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno mengajak pelaku industri perjalanan Flight Center Travel Group di Australia untuk membuat paket perjalanan wisata ke berbagai destinasi yang ada di Indonesia. Paket tersebut diutamakan untuk 5 destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP. Menparekraf Sandiaga Uno melakukan pertemuan dengan agen perjalanan terbesar di Australia, Flight Center Travel Group, pada rangkaian kunjungan kerjanya ke Sydney, Australia. Dalam pertemuan tersebut, Menparekraf menawarkan paket Bali Add-on Destination atau perjalanan wisata ke Bali sebagai destinasi favorit wisman asal Australia dirangkai ke destinasi lainnya seperti Lombok, Labuan Bajo, dan Yogyakarta.
Kerjasama ini untuk meningkatkan minat kunjungan Wisman asal Australia, di mana sepanjang tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan Australia ke Indonesia mencapai 1.431.177 kunjungan. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dari Australia, terutama yang sesuai dengan target peningkatan kualitas dan sustainabilitas dari sektor parekraf kita. Kita harapkan lebih erat kerjasama antara Indonesia dan Australia. Menparekraf berharap kunjungan Wisman Australia meningkat dan akan memacu capaian target kunjungan Wisman tahun 2024 sebanyak 14,3 juta kunjungan. Tim Liputan iNews melaporkan.